Tahukah Anda bahwa di Indonesia masih ada kelompok masyarakat yang tinggal di rumah pohon setinggi puluhan meter, hidup di atas laut, berjalan kaki tanpa kendaraan modern, hingga mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Di berbagai pelosok Nusantara, terdapat komunitas-komunitas yang memiliki cara hidup begitu unik dan berbeda dari kebanyakan masyarakat modern. Sebagian hidup di hutan yang sangat terpencil, sebagian lainnya tinggal di pegunungan, rawa-rawa, bahkan di tengah lautan. Tradisi, kepercayaan, dan budaya mereka telah bertahan melintasi zaman dan menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang luar biasa. Siapakah mereka? Dan tradisi unik apa saja yang masih mereka pertahankan hingga saat ini? Saksikan video ini sampai selesai, karena beberapa di antaranya mungkin akan membuat Anda terkejut dan tidak menyangka bahwa kehidupan seperti ini masih ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel Video Populer dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik, unik, dan informatif lainnya. Mari kita mulai perjalanan menelusuri beberapa suku paling unik dan luar biasa di Indonesia. Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah pedalaman Papua, Indonesia. Mereka dikenal luas karena tradisi membangun rumah pohon yang berada di ketinggian sekitar 20 hingga 50 meter di atas permukaan tanah. Rumah-rumah tersebut dibangun menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di hutan, seperti kayu, rotan, dan daun sagu. Ketinggian rumah bukan sekadar keunikan budaya, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Posisi yang tinggi membantu melindungi penghuni dari banjir, gangguan hewan liar, serta berbagai ancaman yang mungkin datang dari luar lingkungan mereka. Suku Korowai hidup di kawasan hutan hujan tropis yang sangat lebat dan terpencil. Selama berabad-abad, mereka mengandalkan alam sebagai sumber kehidupan, mulai dari berburu, meramu, hingga memanfaatkan pohon sagu sebagai bahan makanan utama. Meskipun dunia modern terus berkembang, masyarakat Korowai masih mempertahankan banyak tradisi leluhur mereka. Kehidupan mereka menjadi contoh bagaimana manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan alam yang menantang, sekaligus menjaga warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Baduy Dalam adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka dikenal karena komitmennya yang kuat dalam menjaga tradisi dan aturan leluhur yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Baduy Dalam memilih untuk tidak menggunakan listrik, kendaraan bermotor, maupun berbagai teknologi modern. Mereka meyakini bahwa kesederhanaan hidup merupakan bagian penting dari keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai adat yang mereka junjung tinggi. Untuk bepergian, masyarakat Baduy Dalam berjalan kaki, bahkan untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh. Cara hidup ini telah menjadi bagian dari tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini. Selain itu, mereka juga menjalankan aturan adat yang sangat ketat. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian, bercocok tanam, hingga berinteraksi dengan lingkungan, diatur berdasarkan ajaran leluhur. Melalui ketaatan terhadap adat tersebut, suku Baduy Dalam berhasil menjaga identitas budaya dan kelestarian alam di wilayah mereka. Keberadaan suku Baduy Dalam menjadi bukti bahwa di tengah pesatnya perkembangan dunia modern, masih ada komunitas yang memilih mempertahankan tradisi sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Suku Dani merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Lembah Baliem di Papua.
Suku ini dikenal memiliki budaya yang kaya, serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Pada masa lalu, suku Dani dikenal dengan tradisi perang antar kelompok, yang biasanya berkaitan dengan penyelesaian konflik, menjaga kehormatan, atau mempertahankan wilayah. Namun, seiring tembangan zaman, tradisi tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan kini lebih sering dikenang sebagai bagian dari sejarah budaya mereka. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah bakar batu. Tradisi ini dilakukan dengan memasak makanan menggunakan batu yang dipanaskan hingga sangat panas. Bakar batu tidak hanya menjadi cara memasak, tetapi juga simbol kebersamaan, rasa syukur, serta persatuan dalam masyarakat. Keunikan lain dari suku Dani adalah keberadaan mumi leluhur yang masih disimpan dan dihormati. Mumi-mumi tersebut umumnya berasal dari tokoh penting atau pemimpin yang memiliki peran besar dalam sejarah komunitas. Melalui proses pengawetan tradisional, jasad para leluhur dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun. Budaya suku Dani menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara masyarakat, tradisi, dan penghormatan terhadap para leluhur. Hingga kini, mereka tetap menjadi salah satu simbol kekayaan budaya Papua yang menarik perhatian dunia. Suku Asmat merupakan salah satu suku asli Papua yang terkenal hingga mancanegara karena keahlian mereka dalam seni ukir kayu. Bagi masyarakat Asmat, mengukir bukan sekadar kegiatan seni, melainkan bagian penting dari identitas budaya dan warisan leluhur yang telah dijaga selama banyak generasi. Karya ukiran Asmat memiliki ciri khas yang unik dan syarat makna. Setiap motif, bentuk, dan simbol yang diukir seringkali menggambarkan kisah leluhur, kehidupan sehari-hari, serta hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual. Oleh karena itu, seni ukir Asmat tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga mengandung makna budaya dan spiritual yang mendalam. Masyarakat Asmat hidup di wilayah pesisir selatan Papua yang didominasi oleh rawa-rawa, sungai, dan hutan bakau yang luas. Lingkungan alam tersebut sangat memengaruhi cara hidup mereka, mulai dari transportasi menggunakan perahu hingga pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun menghadapi berbagai perubahan zaman, suku Asmat tetap berupaya melestarikan tradisi dan keterampilan mengukir yang menjadi kebanggaan mereka. Keahlian ini telah menjadikan suku Asmat sebagai salah satu simbol penting kekayaan seni dan budaya Indonesia yang diakui di tingkat internasional. Suku Mentawai merupakan masyarakat adat yang mendiami Kepulauan Mentawai di lepas pantai barat Sumatera. Mereka dikenal karena budaya yang unik dan hubungan yang sangat erat dengan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri khas suku Mentawai adalah tradisi tato yang menghiasi sebagian besar tubuh mereka. Tato tradisional ini bukan sekedar hiasan, melainkan simbol identitas, status sosial, keterampilan, serta hubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Tradisi tersebut bahkan sering disebut sebagai salah satu bentuk seni tato tertua yang masih bertahan di dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak keluarga tinggal bersama di rumah komunal yang disebut uma. Bangunan kayu berukuran besar ini berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat kegiatan adat, serta lokasi pelaksanaan berbagai upacara dan musyawarah masyarakat. Hingga kini, sebagian masyarakat Mentawai masih mempertahankan kepercayaan tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai ritual, cara berburu, pengobatan tradisional, dan kehidupan sehari-hari mereka. Keberadaan suku Mentawai menunjukkan betapa beragamnya warisan budaya Indonesia. Di tengah arus modernisasi, mereka tetap berupaya menjaga tradisi leluhur yang telah menjadi bagian penting dari identitas dan sejarah masyarakat Mentawai. Suku Bajau merupakan kelompok masyarakat maritim yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena kedekatan mereka yang luar biasa dengan laut, suku Bajau sering dijuluki sebagai manusia laut.
Selama berabad-abad, kehidupan masyarakat Bajau sangat bergantung pada perairan. Sebagian dari mereka tinggal di rumah-rumah panggung yang dibangun di atas laut atau di sepanjang pesisir. Laut tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Salah satu kemampuan yang paling mengagumkan dari suku Bajau adalah keterampilan menyelam. Banyak anggota masyarakat Bajau mampu menyelam hingga kedalaman yang cukup besar dan bertahan di bawah air selama beberapa menit tanpa menggunakan peralatan selam modern. Kemampuan ini diperoleh melalui latihan sejak usia dini dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para penyelam Bajau memanfaatkan keahlian tersebut untuk mencari ikan, kerang, gurita, dan berbagai hasil laut lainnya. Pengetahuan mereka tentang arus, cuaca, serta ekosistem laut telah membantu mereka bertahan hidup di lingkungan perairan selama ratusan tahun. Kehidupan suku Bajau menjadi contoh luar biasa tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Hingga saat ini, mereka tetap dikenal sebagai salah satu masyarakat maritim paling unik di dunia, dengan budaya yang erat kaitannya dengan laut dan tradisi yang masih terus dilestarikan. Suku Togutil merupakan salah satu komunitas adat yang mendiami kawasan hutan pedalaman di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Mereka dikenal karena cara hidup yang sangat dekat dengan alam serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan hutan tropis yang lebat. Sebagian kelompok suku Togutil menjalani kehidupan semi-nomaden atau berpindah-pindah mengikuti ketersediaan sumber daya alam. Pola hidup ini telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan selama beberapa generasi dan membantu mereka memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Togutil mengandalkan kegiatan berburu, menangkap ikan, serta meramu berbagai hasil hutan seperti umbi-umbian, buah-buahan, dan tanaman liar yang dapat dikonsumsi. Pengetahuan mereka tentang hutan sangat luas, mulai dari mengenali tumbuhan yang bermanfaat hingga memahami perilaku satwa di lingkungan sekitar. Karena tinggal di wilayah yang cukup terpencil, sebagian komunitas Togutil memiliki interaksi yang relatif terbatas dengan dunia luar. Namun, seiring perkembangan zaman, beberapa kelompok mulai menjalin hubungan yang lebih intens dengan masyarakat di luar komunitas mereka, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Keberadaan suku Togutil menunjukkan betapa beragamnya cara hidup masyarakat adat di Indonesia. Mereka menjadi salah satu contoh penting tentang hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian budaya serta lingkungan hutan yang menjadi rumah mereka. Suku Wana merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan dan pegunungan di bagian tengah Pulau Sulawesi. Kehidupan mereka telah lama berlangsung berdampingan dengan alam, yang menjadi sumber utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Wana dikenal karena upayanya dalam mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan selama banyak generasi. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari adat istiadat, cara bertani, hingga pelaksanaan ritual tradisional masih dijalankan sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Sebagian komunitas suku Wana tinggal di daerah yang cukup terpencil dan jauh dari pusat-pusat perkotaan. Kondisi geografis tersebut membuat mereka memiliki interaksi yang relatif terbatas dengan dunia luar, sehingga banyak tradisi dan kebiasaan lama dapat terus terjaga hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Wana memanfaatkan hasil hutan dan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mereka juga memiliki pengetahuan lokal yang kaya mengenai lingkungan sekitar, termasuk cara mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Keberadaan suku Wana menjadi salah satu bukti kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung, mereka tetap berupaya menjaga warisan leluhur, sekaligus mempertahankan hubungan yang harmonis dengan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Suku Kajang merupakan masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal karena komitmennya dalam menjaga tradisi leluhur serta menjalani kehidupan yang sederhana dan selaras dengan alam.
Salah satu ciri paling khas dari masyarakat Kajang, khususnya komunitas Kajang Dalam, adalah kebiasaan mengenakan pakaian berwarna hitam. Warna hitam melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kajang masih mempertahankan banyak aturan adat yang membatasi penggunaan berbagai bentuk modernisasi. Prinsip hidup sederhana menjadi bagian penting dari ajaran leluhur yang mereka pegang teguh. Melalui cara hidup tersebut, mereka berupaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya. Salah satu warisan paling berharga yang dimiliki suku Kajang adalah hutan adat mereka. Kawasan hutan ini dijaga dengan aturan yang sangat ketat dan dianggap memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Berbagai larangan terkait penebangan pohon dan pemanfaatan sumber daya alam diterapkan untuk memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Keberhasilan suku Kajang dalam mempertahankan hutan adat menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat berperan besar dalam pelestarian alam. Hingga saat ini, mereka menjadi salah satu contoh masyarakat adat Indonesia yang mampu menjaga tradisi leluhur sekaligus melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Suku Dayak Punan merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang hidup di wilayah pedalaman Kalimantan. Mereka dikenal karena kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan hutan tropis yang luas dan lebat, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Pada masa lalu, sebagian kelompok Dayak Punan menjalani kehidupan nomaden dengan berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam hutan. Pola hidup ini memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan serta menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Masyarakat Dayak Punan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang hutan. Mereka memahami berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan, obat-obatan tradisional, maupun bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterampilan berburu, mencari jejak satwa, dan menemukan sumber air menjadikan mereka ahli bertahan hidup di kawasan pedalaman Kalimantan. Bagi suku Dayak Punan, hutan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sumber kehidupan yang menyediakan hampir seluruh kebutuhan mereka. Karena itu, mereka memiliki hubungan yang erat dengan alam dan mengembangkan berbagai kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hingga kini, meskipun sebagian masyarakat Dayak Punan telah berinteraksi lebih dekat dengan dunia modern, banyak nilai budaya dan pengetahuan tradisional mereka yang tetap dipertahankan. Kehidupan mereka menjadi bukti pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan hujan Kalimantan, salah satu ekosistem paling berharga di dunia. Suku Polahi merupakan salah satu komunitas adat yang tinggal di kawasan pegunungan terpencil di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Keberadaan mereka menarik perhatian banyak peneliti dan pemerhati budaya karena sejarah kehidupan yang relatif terpisah dari masyarakat umum. Selama beberapa generasi, sebagian kelompok Polahi memilih hidup jauh dari pusat permukiman dan memiliki interaksi yang sangat terbatas dengan dunia luar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, ditambah pilihan untuk mempertahankan cara hidup tradisional, membuat komunitas ini berkembang dengan karakter budaya yang khas. Masyarakat Polahi memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengandalkan hasil hutan, bercocok tanam secara sederhana, serta memanfaatkan pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh leluhur untuk bertahan hidup di lingkungan pegunungan. Karena letaknya yang terpencil dan hubungan yang terbatas dengan masyarakat luar, suku Polahi sering disebut sebagai salah satu kelompok masyarakat paling terisolasi di Sulawesi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sebagian komunitas mulai menjalin kontak yang lebih intens dengan pemerintah dan masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Keberadaan suku Polahi menunjukkan betapa beragamnya budaya dan cara hidup masyarakat Indonesia. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa masih terdapat komunitas yang mempertahankan tradisi leluhur di tengah perubahan dunia yang berlangsung sangat cepat.
Suku Tengger merupakan masyarakat adat yang mendiami kawasan pegunungan di sekitar dan wilayah Tengger di Jawa Timur. Mereka dikenal karena berhasil mempertahankan warisan budaya dan tradisi leluhur yang telah berlangsung selama berabad-abad. Masyarakat Tengger sebagian besar memeluk agama Hindu dan masih menjalankan berbagai tradisi kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai budaya tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan keagamaan, adat istiadat, hingga hubungan yang erat dengan alam pegunungan yang menjadi tempat tinggal mereka. Salah satu tradisi paling terkenal dari suku Tengger adalah upacara Yatnya Kasada. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan terhadap leluhur. Dalam prosesi tersebut, masyarakat membawa berbagai hasil bumi dan persembahan yang kemudian dihaturkan di kawasan kawah Gunung Bromo. Selain memiliki nilai spiritual yang mendalam, upacara Yatnya Kasada juga menjadi simbol kuatnya hubungan antara masyarakat Tengger dengan lingkungan alam di sekitarnya. Tradisi ini menarik perhatian wisatawan dan peneliti dari berbagai daerah, namun tetap dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan kepercayaan setempat. Keberadaan suku Tengger menjadi salah satu contoh bagaimana warisan budaya kuno dapat tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Dengan menjaga tradisi leluhur serta nilai-nilai kebersamaan, mereka terus melestarikan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang paling unik dan bersejarah. Suku Nias merupakan masyarakat asli yang mendiami Pulau Nias di lepas pantai barat Sumatera. Mereka dikenal memiliki budaya yang kaya, arsitektur yang unik, serta berbagai tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Salah satu tradisi paling terkenal dari suku Nias adalah lompat batu atau fahombo. Dalam tradisi ini, para pemuda melompati susunan batu yang tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter. Dahulu, kemampuan tersebut menjadi simbol keberanian, ketangkasan, dan kesiapan seseorang untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat. Selain tradisi lompat batu, suku Nias juga dikenal karena rumah adatnya yang memiliki konstruksi sangat unik. Rumah-rumah tradisional ini dibangun menggunakan teknik khusus yang memungkinkan bangunan lebih tahan terhadap guncangan gempa bumi. Kemampuan tersebut menunjukkan tingginya pengetahuan masyarakat Nias dalam menyesuaikan arsitektur dengan kondisi alam di wilayah mereka. Jejak budaya keprajuritan juga masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat. Hal ini terlihat dari penggunaan pakaian tradisional, tarian perang, perisai, serta senjata adat yang ditampilkan dalam acara-acara budaya. Tradisi tersebut bukan untuk menunjukkan permusuhan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, keberanian, dan identitas leluhur mereka. Hingga saat ini, suku Nias terus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Keunikan tradisi, arsitektur, dan nilai-nilai adat yang mereka miliki menjadikan suku Nias sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia yang dikenal hingga ke mancanegara. Suku Toraja merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan. Mereka dikenal luas karena tradisi budaya yang kaya, arsitektur yang unik, serta upacara adat yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu aspek budaya Toraja yang paling terkenal adalah ritual pemakaman adat yang memiliki rangkaian prosesi yang kompleks dan penuh makna. Bagi masyarakat Toraja, upacara pemakaman bukan hanya peristiwa perpisahan, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kepada anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi tertentu, jenazah dapat disimpan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum upacara pemakaman dilaksanakan. Selama masa tersebut, almarhum tetap diperlakukan dengan penuh penghormatan sambil keluarga mempersiapkan berbagai kebutuhan adat untuk prosesi pemakaman yang dianggap sangat penting dalam budaya Toraja. Keunikan lain dari suku Toraja adalah rumah adat yang dikenal sebagai tongkonan. Bangunan tradisional ini memiliki atap melengkung menyerupai perahu dan dihiasi ukiran khas yang syarat makna budaya. Tongkonan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol identitas keluarga, status sosial, serta pusat berbagai kegiatan adat.
Melalui tradisi pemakaman, arsitektur khas, dan penghormatan yang mendalam terhadap leluhur, suku Toraja menunjukkan kekayaan budaya yang luar biasa. Hingga kini, masyarakat Toraja terus melestarikan warisan nenek moyang mereka, menjadikannya salah satu budaya paling unik dan terkenal di Indonesia. Suku Muyu merupakan salah satu suku asli Papua yang mendiami wilayah hutan dan daerah perbatasan antara Indonesia dan Pasea. Selama berabad-abad, mereka hidup berdampingan dengan alam yang kaya akan keanekaragaman hayati, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber utama kehidupan dan pengetahuan. Salah satu keunggulan masyarakat Muyu adalah pemahaman mereka yang mendalam mengenai berbagai jenis tumbuhan hutan. Pengetahuan tradisional ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk pengobatan tradisional, perawatan kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari. Banyak tanaman yang mereka kenali memiliki manfaat yang mungkin belum diketahui secara luas oleh masyarakat luar. Selain itu, suku Muyu memiliki budaya, adat istiadat, dan bahasa yang khas. Keragaman bahasa di Papua menjadikan setiap suku memiliki identitas yang unik, dan bahasa Muyu merupakan salah satu bagian penting dari warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Tradisi lisan, cerita rakyat, dan nilai-nilai adat menjadi sarana untuk meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Kehidupan masyarakat Muyu menunjukkan betapa kayanya keberagaman budaya di Indonesia. Melalui hubungan yang erat dengan alam serta pelestarian tradisi leluhur, mereka menjadi salah satu contoh penting dari warisan budaya Papua yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan pengetahuan lokal yang luas dan identitas budaya yang kuat, suku Muyu memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat adat dapat hidup selaras dengan lingkungan sekaligus menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku bangsa dengan tradisi, bahasa, dan cara hidup yang berbeda-beda. Dari pegunungan Papua hingga hutan Kalimantan, dari pesisir Sulawesi hingga pedalaman Sumatera, setiap suku memiliki kisah unik yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Keberagaman ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai perbedaan, menjaga warisan leluhur, dan melestarikan budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan masyarakat adat menjadi pengingat bahwa kearifan lokal dan hubungan harmonis dengan alam merupakan warisan yang sangat berharga. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga selesai. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan membuat kita semakin bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk mendukung channel Video Populer dengan menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik, unik, dan informatif lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda dan salam hangat dari channel Video Populer.